Keyakinan kelas ini untuk memunculkan motivasi dari dalam diri kalian ketika kalian melakukan sesuatu, bahwasanya itu sudah merupakan tanggung jawab kalian. Apa tujuannya? Jadi tujuan dari kesepakatan kelas atau keyakinan kelas yang mau kita buat ini adalah bagaimana kami guru bisa menciptakan pembelajaran yang berpusat pada murid. Itu yang pertama. Yang kedua, bagaimana memunculkan keterlibatan antara guru dengan siswa di dalam kelas. Sehingga murid lebih bertanggung jawab dalam mengambil keputusan. Yang terakhir nanti menumbuhkan komunikasi yang efektif antara murid dengan guru. Artinya, sekarang coba kalian pikirkan kira-kira bagaimana keinginan kalian tentang kelas. Apa silahkan? Misalnya belajar. Jadi itu yang kalian tuliskan. Akan kelas yang kalian impikan menurut kalian. Tuliskan namanya ya. Nama, dua baru tuliskan apa yang kalian inginkan. Pokoknya kalian tuliskanlah salah satu apa yang kalian impikan yang akan kita buat di kelas kita ini. Sudah? Kertas yang kedua, berarti lembaran yang kedua ya. Di kertas kedua, kira-kira bagaimana cara mewujudkan kelas impian yang kalian inginkan tadi? Cara apa yang akan kalian lakukan untuk mewujudkan kelas impian tersebut? Oke, sudah? Yang udah siap itu kumpulkan. Dari hasil diskusi kita ini nanti atau dari hasil yang sudah kalian buat ini nanti, kita usahakan membuat ada beberapa kesepakatan kelas di kelas kita. Jadi biasanya kesepakatan kelas ini hanya terdiri dari 4 poin maksimal 7. Leo, silahkan tempel. Yang pertama di papan yang sama ya, yang kedua nanti di papan ini. Langsung tempel ya Carly, di papan tulis yang sebelah kiri. Oke, silahkan baca nanti. Kemudian kita kelompokkan nanti kira-kira yang sama poinnya gabungan, yang berbeda isinya pisahkan ya. Oke, silahkan baca mulai dari paling atas sampai ke bawah. Kelas yang saya inginkan adalah sama satu kelas tidak merendahkan satu sama lain. Oke, satu. Lanjut baca yang kedua. Saya ingin pertemanan di kelas ini saling solidaritas. Di kelas ini solidaritasnya berdiri. Oke. Menambah tiket sesuai dengan jadwal masing-masing. Kelas yang saya inginkan adalah kelas yang memiliki anggota kelompok yang tidak bisa dipilih. Di kelas saya akan membacakan cara mewujudkan dari desain tersebut. Yang pertama, cara mewujudkannya itu berteman dengan seluruh anggota kelas. Yang kedua, tidak membeda-bedakan yang lain. Yang ketiga, satu pendapat untuk musyawarah dan saat jumpa di sekolah ataupun di luar sekolah harus menyapanya dan juga harus menyapa guru sambil berlasan. Apa topik di sini intinya dengarkan. Yang paling banyak dia membahas tentang teman sekelas atau ibarat kata disimpulkan di sini tentang keakraban dalam satu kelas ya. Nah, kira-kira dari topik-topik yang sudah ada dan sudah kita dengarkan tadi, menurut kalian apa poin yang pertama kita buat di sini untuk keyakinan kelas kita? Ayo silakan, siapa yang mau berpendapat apa yang akan kita buatkan? Kenyamanan kelas. Yang kedua, ada lagi ya, silahkan Martin. Oke. Menjaga kebersihan kelasnya itu dengan bertanggung jawab setiap pada hari. Piket kelas sesuai jadwal. Bagaimana kira-kira? Setuju kan? Guru dan murid akrab, tetap saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Ada lagi yang mau kita tambah? Cukup? Silakan pimpin. Karena nanti kalau juga ada kesempatan berarti hanya menjaga kebersihan kelas. Oke, silakan baca Dani biar tertulis di sana. Keyakinan kelas 1251 SMA Negeri 2 di Bawah. Poin yang pertama, berdoa sebelum dan sesudah pembelajaran. Yang kedua, menjaga kebersihan kelas. Yang ketiga, piket kelas sesuai jadwal. Yang keempat,
akrab serta saling menghormati dan menyayangi satu sama lain. Yang kelima, murid menjaga ketenangan dan kenyamanan kelas ketika belajar. Dan yang terakhir adalah tepat waktu datang ke kelas dan pengumpulan tugas. Oke, sudah di sini ya? Oke, Ibrita, kalian melanggar salah satu poin dari sini. Berarti kalian tidak bertanggung jawab atas keputusan yang kalian keluarkan. Oke, setuju? Setuju. Tepuk tangan untuk kita hari ini. Selamat pagi, kami ucapkan kepada Bapak Ibu peserta seminar mini budaya positif yang kita adakan pada hari ini, Sabtu 5 November 2022 di kantor guru SMA Negeri 2 Siborong-Borong. Terima kasih kami ucapkan kepada Bapak Ibu guru SMA Negeri 2 Siborong-Borong yang sudah menyediakan waktunya pada hari ini untuk mengikuti seminar mini budaya positif yang diselenggarakan oleh Ibu Renova Arta Panjaitan. Kami harapkan kepada Bapak Ibu peserta daripada seminar ini untuk mengikutinya dengan baik. Yang kedua, kami serahkan kepada Ibu ST untuk doa pembuka. Yang ketiga, pembukaan dari Ibu Kepala Sekolah SMA Negeri 2 Siborong-Borong yang diwakili oleh Bapak PKS T. Lumban Nurman. Baik, terima kasih untuk Bapak Ibu guru yang hadir dalam rangka seminar mini SMA Negeri 2 Siborong-Borong dalam hal pengimbasan yang dilaksanakan oleh calon guru penggerak angkatan ke-6. Kepada kita seluruhnya, Bapak Ibu guru, kami juga mari kita menyimak dengan baik, mendengar dengan baik harapan kami. Kita semua boleh nanti lebih aktif memperhatikan, mungkin ada nanti diskusi. Mari kita Bapak Ibu bertanya supaya kita lebih mengerti. Jadi meskipun demikian, marilah kita mengikuti dengan sebaik-baiknya. Atas nama Kepala SMA Negeri 2 Siborong-Borong, Lince Sirait SPD, maka dengan ini seminar mini SMA Negeri 2 Siborong-Borong dengan materi budaya positif dengan narasumber Ibu Renova Arta Panjaitan SPD resmi dibuka. Terima kasih. Saya menghormati Bapak Ibu PKS yang mewakili Kepala Sekolah dan juga Bapak Ibu rekan guru yang ada di tempat ini pada saat hari ini. Izinkan saya memberikan materi pada hari ini yaitu tentang budaya positif. Tadi sudah kita lihat untuk agenda pada hari ini, dia di sini ada pembukaan tadi kurang lebih waktunya 10 menit. Kemudian review materi nanti yang akan saya berikan kurang lebih 45 menit. Kemudian diskusi, tanya jawab ataupun umpan balik dari Bapak Ibu
juga nanti ada 30 menit kita persiapkan waktunya, kemudian nanti menutup. Dan waktu ini Bapak Ibu bisa bertambah ataupun bisa berkurang. Yang diharapkan bagi kita ketika kita mempelajari modul budaya positif ini, yang pertama, memahami konsep pendidikan menurut Ki Hajar Dewantara yang dihubungkan dengan konsep budaya dan lingkungan positif di sekolah yang berpihak pada murid. Memahami peran sebagai guru untuk membangun budaya positif dengan menerapkan konsep disiplin positif dalam berinteraksi dengan murid. Kemudian menerapkan strategi disiplin positif yang memerdekakan murid untuk menciptakan ekosistem sekolah aman dan berpihak pada anak. Menyusun langkah dan strategi aksi nyata yang efektif dalam mewujudkan kolaborasi dengan seluruh pemangku kepentingan sekolah agar tercipta budaya positif yang dapat mengembangkan karakter murid. Kemudian bersikap reflektif dan kritis terhadap budaya di sekolah dan senantiasa mengembangkannya sesuai dengan kebutuhan sosial murid. Kesepakatan belajar atau kesepakatan seminar pada saat ini. Di sini yang pertama, seluruh peserta memiliki kesempatan berpendapat. Yang kedua, berpikiran terbuka dan saling menghormati. Yang ketiga, jika ada satu peserta berbicara ataupun memberi pendapat, maka peserta yang lain mendengarkan. Yang keempat, berpendapat setelah dipersilakan. Yang kelima, berpartisipasi penuh selama kegiatan. Kira-kira ada yang perlu kita tambah Bapak Ibu? Mas? Oke, terima kasih. Hukuman dapat mendisiplinkan anak. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Kemudian statement yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Bagaimana dengan kita Bapak Ibu? Apakah kita setuju dengan ketiga statement ini? Semua setuju, dan statement yang pertama sudah sangat sering kita lakukan, ya. Jadi saya juga seperti itu Bapak Ibu. Statement 1 setuju, statement 2 setuju, statement 3 juga setuju. Dan mungkin statement 3 kita jarang memberikan penghargaan ke siswa, ya. Jadi kita lihat di sini apakah ketiga statement ini sesuai dengan budaya positif yang akan kita pelajari pada saat ini, atau bahkan bertentangankah dengan materi yang akan kita bahas pada hari ini. Topik budaya positif ini ada 6 topik. Yang pertama dia di sini ada disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Yang ketiga ada keyakinan kelas. Yang keempat ada kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima ada restitusi 5 posisi kontrol. Yang keenam segitiga restitusi. Nah, kita di sini misalnya saya menuliskan sesuatu yang sangat berharga di tangan saya. Mungkin Ibu CB bisa merayu saya supaya dia tahu apa yang sangat berharga dalam kehidupan saya. Jadi kita pun seperti itu. Mungkin untuk kita mendapatkannya, bahkan menjual pun kita mau, membayar sekian pun kita mau. Nah, itu dia. Jadi perubahan paradigma ini bagaimana yang mau kita harapkan dari sini? Artinya bagaimana kita supaya bisa mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Berarti ada beberapa hal yang kita lakukan. Bahkan kita bisa membentak teman kita supaya kita dikasih apa sesuatu yang berharga. Bahkan kita memberikan uang, memberikan barang berharga. Apa yang dimintanya mungkin kita maui ataupun kita berikan ke dia supaya kita bisa mendapatkan atau bisa mengetahui apa yang paling berharga di teman kita. Jadi itu adalah salah satu perubahan paradigma dalam kehidupan kita. Nah, di sini ada perubahan paradigma atau yang disebut dengan teori kontrol atau ilusi kontrol oleh Dr. William Desan. Yang pertama di sini ada ilusi guru mengontrol siswa. Pada dasarnya kita dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jikalau murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Artinya di sini kita paksa siswa mengerjakan sesuatu dan bahkan dia tidak ingin melakukannya. Nah, walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Saat itu, bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Artinya contoh sederhananya di sini, kalau kita suruh siswa kita mengerjakan tugas, bahkan dia mungkin tidak suka mengerjakan tugas itu, tapi kita paksa si anak tersebut mengerjakan dan si anak mengerjakan tugas itu, berarti di sini adalah ilusi guru mengontrol murid. Artinya
Kedua, ilusi bahwa semua pengeluaran positif, efektif, dan bermanfaat apapun usaha yang dilakukan si siswa itu adalah tergantung dari apa yang diperintahkan si guru. Nah, yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dapat menguatkan karakter. Terakhir di sini ada ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Jadi, banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima selama ada sebuah kemajuan berdasarkan pengukuran kinerja. Pada saat itu, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif untuk jangka waktu panjang dan sebuah hubungan permusuhan akan terbentuk. Seseorang bisa berubah dari paradigma stimulus respon kepada pendekatan teori kontrol. Di sini ada seorang ahli, Stephen R. Covey, dalam Principle Central Leadership mengatakan bahwa bila kita ingin membuat kemajuan perlahan, sedikit-sedikit ubahlah sikap atau perilaku Anda. Namun, bila kita ingin memperbaiki cara-cara utama kita, maka kita perlu mengubah kerangka acuan kita. Ubahlah bagaimana Anda melihat dunia, bagaimana Anda berpikir tentang manusia. Ubahlah paradigma Anda, skema pemahaman dan penjelasan aspek-aspek tertentu tentang realitas. Jadi di kontrol, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Artinya perubahan dari stimulus respon ke teori kontrol. Kemudian perilaku buruk dapat dilihat sebagai suatu kesalahan. Padahal semua perilaku memiliki tujuan. Yang berikutnya, disiplin positif. Nah, disiplin positif ini ada beberapa teori dari si William Glasser, di mana Anda tidak bisa mengontrol orang lain, hanya Anda yang bisa mengontrol diri sendiri. Kemudian, semua perilaku memiliki tujuan. Realitas kebutuhan kita berbeda. Kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Setiap orang juga memiliki gambaran yang berbeda. Kita tidak boleh memaksa tindakan yang tidak sesuai dengan kita yang dilakukan siswa. Kita anggap itu suatu kesalahan. Tetapi harus kita tanyai dulu mereka kira-kira tindakan yang dilakukannya itu tujuannya apa. Makna disiplin. Disiplin itu berasal dari bahasa Latin yang disebut dengan disiplina, yang artinya adalah belajar. Disiplin diri membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan apa yang dihargai. Namun, dalam budaya kita, makna kata disiplin telah berubah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Berikutnya, di sini ada 3 motivasi yang diberikan oleh si Diana Boston, yaitu tentang disiplin, yaitu untuk menghindari ketidaknyamanan kata hukuman. Seseorang berperilaku untuk menghindari permasalahan yang mungkin muncul dan berpengaruh kepada mereka secara fisik, psikologis, ataupun tidak terpenuhinya kebutuhan mereka bila mereka tidak melakukan tindakan tersebut. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga, untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka percaya. Di sini, orang melakukan sesuatu karena nilai yang mereka yakini dan hargai. Motivasi ini akan membuat orang mempunyai disiplin positif. Apakah tujuan dari disiplin positif itu? Nah, di sini saya buatkan tujuan dari disiplin positif adalah untuk menanamkan motivasi kepada semua siswa kita agar mereka menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri. Dengan nilai yang mereka percaya, motivasi ini berasal dari diri siswa atau internal, bukan eksternal. Artinya motivasi disiplin itu bukan dari kita guru atau dari orang tua, tetapi dari diri si siswa itu sendiri yang muncul. Nah, akan berdampak jangka panjang dan tidak terpengaruh dengan adanya hukuman ataupun hadiah. Jadi kalau motivasi itu muncul dari diri si anak, dia tidak akan terpengaruh terhadap hukuman ataupun hadiah. Nilai-nilai kebajikan adalah sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Di sini, setiap perilaku atau perbuatan memiliki suatu tujuan. Dengan mengaitkan nilai kebajikan yang diyakini seorang, maka motivasi intrinsiknya akan terbangun, sehingga menggerakkan motivasi dari dalam
untuk dapat mencapai tujuan mulia yang diinginkan. Apa saja nilai kebajikan di setiap anak Indonesia? Itulah yang dikenal dengan profil pelajar Pancasila. Apa saja profil pelajar Pancasila itu? Di sini ada 6 poin profil pelajar Pancasila. Yang pertama, beriman, bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dan berakhlak mulia. Yang kedua, mandiri. Yang ketiga, bernalar kritis. Yang keempat, berkebinekaan global. Yang kelima, bergotong royong. Yang keenam, kreatif. Jadi hal inilah yang ke-6 poin inilah yang akan kita munculkan atau yang akan kita ciptakan ada di dalam siswa kita. Jadi bagaimana pembelajaran yang akan kita lakukan supaya siswa itu memiliki jiwa profil pelajar Pancasila. Yang ada teori motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi. Nah, teori motivasi perilaku manusia. Yang pertama, ada motivasi eksternal, yaitu motivasi dari luar. Contohnya, ini untuk apa? Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Jadi, apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Motivasi eksternal yang kedua di situ untuk mendapatkan imbalan dari orang lain. Nah, contohnya di sini apa yang dibuatnya? Apa yang akan saya dapatkan apabila saya melakukannya? Ketiga, motivasi internal. Inilah yang kita harapkan ada di dalam diri siswa kita, di mana ini adalah salah satu tujuan disiplin positif. Di sini saya akan menjadi orang yang seperti apa bila saya melakukannya. Restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu si murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan. Jadi menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ciri-ciri restitusi itu sendiri ada 9. Yang pertama, restitusi itu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Yang kedua, restitusi itu untuk memperbaiki hubungan. Yang ketiga, merupakan suatu tawaran, bukan paksaan. Yang keempat, restitusi menuntut untuk melihat ke dalam diri. Yang kelima, restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakannya. Yang keenam, restitusi diri adalah cara yang paling baik. Yang ketujuh, restitusi fokus pada karakter bukan pada tindakan. Yang kedelapan, restitusi fokus pada solusi. Yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Keyakinan kelas. Nah, mengapa tidak peraturan saja? Mengapa harus keyakinan kelas? Yang ada di sekolah kita ini masih kita terapkan adalah peraturan sekolah, peraturan kelas. Kalau tidak peraturan, berarti kita tadi guru atau sekolah yang mengontrol siswa. Tetapi kalau keyakinan, si siswa itu sendiri yang sudah meyakini peraturan itu untuk dilaksanakannya. Dari peraturan muncullah keyakinan, kemudian terciptalah lingkungan yang positif dan menjadi suatu budaya. Salah satu contoh yang mana keyakinan kelas dan mengapa. Di sepakatan kelasnya, kami guru dan murid yang saling menyayangi. Kami murid yang semangat belajar. Kami murid yang peduli dengan teman-teman. Jadi artinya kesepakatan ini yang bagaimana kita buat? Ada dia kerjasama antara si guru dengan si siswa. Ada kerjasama antara sekolah dengan murid. Ada kerjasama antar seluruh warga sekolah. Bagaimana supaya kita bisa menciptakan budaya positif di dalam sekolah kita. Dilarang mengganggu orang lain. Berarti di sini bahasa positifnya adalah harus menghormati atau menghormati orang lain. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Berarti ini harus ada komitmen. Penambahan materi dihukum oleh penghargaan ada 8 unsur. Yang pertama dia pengaruh jangka panjang dan jangka pendek. Nah, penghargaan menghukum, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, penghargaan merusak hubungan. Kemudian penghargaan itu bisa menurunkan kualitas, penghargaan itu bisa mematikan kreativitas, penghargaan itu bisa mengurangi motivasi intrinsik.
Sekarang ini kita dilarang untuk memberikan hukuman, tapi yang kita berikan adalah berupa konsekuensi ke siswa. Contoh, mencatat 100 kali di dalam buku kalimat saya tidak akan terlambat lagi karena dia terlambat ke sekolah. Itu adalah salah satu contoh hukuman. Berikutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Berarti ketika dia menumpahkan minum temannya, kita suruh dia membersihkan. Itu adalah konsekuensi dari tindakan dia. Apa beda dari hukuman dan konsekuensi? Hukuman sesuatu yang meyakinkan harus terjadi. Kalau dia konsekuensi, sesuatu harus terjadi. Itu dia bahasanya. Kemudian, hukuman membuat anak sakit fisik maupun hati. Jadi kalau ini konsekuensi, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ketika dia melakukan konsekuensi itu, dia tidak nyaman di situ. Berikutnya, anak akan membenci kedisiplinan ketika kita beri hukuman. Kalau konsekuensi yang kita berikan, anak akan menghargai disiplin. Kemudian, hukuman ini berupa paksaan, harus dikerjakan. Jadi kalau dia konsekuensi adalah berupa stimulus atau tanggapan. Kemudian, hukuman mendorong anak meyakini diri sendiri. Kemudian, konsekuensi mendorong anak agar mudah menyelesaikan diri. Marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai, itu adalah bentuk suatu hukuman. Karena dengan kita menghukum anak itu berarti dia sudah merasa dipermalukan di depan temannya. Nah, kalau konsekuensi, dia akan kehilangan hak, dia tidak akan nyaman dan merasa diasingkan. Jadi sehingga dia akan melakukan yang terbaik. Kalau kita berikan hukuman berarti akan menggagalkan siswa. Tapi ketika kita berikan konsekuensi atau restitusi, maka itu akan mensukseskan identitas siswa kita. Nah, restitusi merupakan pilihan dia sendiri yang akan melakukan apa tindakan yang akan dilakukannya akibat dari pelanggaran yang diberikannya. Dari restitusi, apa yang bisa kamu lakukan untuk memperbaiki masalah? Kebutuhan dasar manusia di sini ada 5 ya. Yang pertama dia yang di tengah, kebutuhan untuk bertahan hidup. Yang kedua, kebutuhan akan rasa kasih sayang atau rasa diterima. Yang ketiga, kesenangan. Keempat, kebebasan. Yang kelima, dia penguasaan. Ada 5 posisi kontrol yang dimiliki oleh guru. Jadi kita nanti bisa melihat posisi kita sebagai apa dari kelima posisi ini. Yang pertama, posisi kontrol yang pertama ada dia posisi penghukum. Yang kedua, ada membuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, ada posisi sebagai teman. Yang keempat, ada pemantau. Yang kelima, ada sebagai manajer. Di sini adalah salah satu tindakan guru motivasi. Misalnya guru berbuat, di situ menghardik, menunjuk-nunjuk atau menyindir, itu adalah salah satu tipe guru yang menghukum. Kemudian, yang membuat orang merasa bersalah yang seperti apa? Dia di situ memberikan ceramah ataupun mengatakan seharusnya seperti ini. Ibu kecewa dengan tindakanmu. Guru yang posisinya sebagai teman di sini adalah mengeluarkan alasan-alasan untuk muridnya. Berikutnya, pemantau, guru menghitung dan mengukur. Yang berikutnya sebagai manajer mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Ini contoh posisi. Pertanyaannya, saya kecewa sekali dengan kamu. Kalau kita membuatkan pertanyaan seperti itu ke siswa, berarti posisi kita di situ adalah sebagai membuat orang merasa bersalah. Yang kedua, kamu tidak pernah belajar melakukannya. Misalnya tugas yang kita berikan, kamu tidak kumpulkan, kamu tidak ini, berarti kita di situ adalah sebagai penghukum. Ayolah nak, belajarlah baik-baik demi ibu, demi bapak, demi orang tua. Berarti kita di situ posisinya sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau, apakah kamu mendapatkan stiker bintang hari ini? Kemudian bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Berarti kita di sini posisinya adalah sebagai manajer. Kalau kamu tidak mengumpulkan tugas, saya akan memberikan tugas lebih banyak. Jadi bagaimana kita bergerak menjadi apa yang kamu yakini? Bagaimana kamu memperbaiki ini semua? Segitiga restitusi, bagaimana kita melakukan restitusi terhadap siswa? Ada 3 hal yang pas kali kita lakukan adalah menanyakan keyakinan. Yang kedua,
menstabilkan identitas. Yang ketiga, validasi kebutuhan. Contoh menanyakan keyakinan, di situ ada nilai apa yang telah kita sepakati. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa? Menstabilkan identitas itu seperti setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Validasi kebutuhan, kamu tentu punya alasan mengapa melakukan ini. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan? Jadi contoh, misalnya ketika kita memberikan ujian ke siswa kita melihat ada siswa yang menyontek. Jadi ketika kita melihat dia menyontek, setelah selesai ujian kita panggil dia ke kantor. Jadi kita tanyain, kira-kira saya atau ibu memanggil kamu ke kantor karena apa? Dia pasti langsung sadar, tadi saya ketika ujian menyontek. Nah, jadi di situ posisinya kita itu adalah menanyakan keyakinan sendiri. Kemudian untuk menstabilkan identitas dia supaya dia tidak takut. Jadi kalau kita panggil, kadang anak-anak ini kita panggil berarti dia merasa mungkin ada suatu kesalahan akan dihukum. Jadi supaya dia tidak takut akan hukuman, kita stabilkanlah identitas dia dengan bertanya, dulu ketika sekolah ibu juga pernah seperti kamu menyontek. Jadi kita ceritakanlah ke dia bahwasanya dulu kita juga. Jadi setiap orang itu pernah melakukan kesalahan yang sama dengan yang kamu perbuat kali ini. Bukan hanya kamu yang pernah menyontek. Kemudian setelah kita rasa dia sudah tenang, maka kita validasi kebutuhan dia. Kita tanya, kenapa kamu menyontek? Itu adalah salah satu validasi kebutuhan. Jadi pasti dia nanti akan menjawab, saya menyontek bu karena saya tidak belajar. Itu adalah salah satu jawaban sederhana. Jadi kita lanjut lagi, kenapa tidak belajar? Kita ungkit semua sampai muncullah dari si siswa itu alasan mengapa dia tidak belajar, dan mungkin banyak alasan-alasan yang lain yang bisa kita maklumi. Dan terakhir nanti bisa kita katakan ke dia, cara apa yang akan kamu lakukan untuk melengkapi kebutuhanmu ketika kamu akan ujian, apa yang akan kamu lakukan. Jadi kita hanya bertanya ke siswa itu sendiri nanti akan menentukan atau memberikan jawaban ke kita. Jadi nanti dia saya akan belajar bu, saya akan mengurangi waktu saya bermain game, saya akan lebih banyak belajar. Jadi di situ nanti kita yakinkan, oke, ibu lihat ke depannya bagaimana tindakanmu, apakah sesuai dengan yang kamu katakan. Jadi itu adalah kata berbuat salah itu hal yang manusia, tidak ada manusia yang sempurna. Bapak atau ibu juga pernah berbuat salah. Kita pasti menyelesaikan permasalahan ini. Bapak atau ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar atau siapa yang salah. Tapi bapak dan ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah ini. Kalau kamu menyalahkan dirimu sendiri terus-menerus, apakah kamu bersikap baik pada dirimu sendiri? Ini adalah salah satu contoh kalimat dari menstabilkan identitas si anak. Jadi beberapa contoh ini bisa kita pakai ketika kita akan menstabilkan identitas anak. Kemudian untuk validasi kebutuhannya di sini membantu siswa mengenali basic atau kebutuhan yang ingin dipenuhinya ketika melakukan kesalahan. Jadi di sini dikatakan kamu bisa saja melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Apa yang penting bagi kamu? Kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap, tapi tambahkan sikap yang lain yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapat yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Ini adalah beberapa kalimat untuk validasi kebutuhan anak atau murid kita. Untuk menanyakan keyakinan, ada beberapa contoh di sini. Jadi anak melihat kesalahannya dihubungkan dengan norma sosial atau nilai yang mendasari manusia berinteraksi dengan orang lain. Jadi di sini nilai apa yang kita percaya di sekolah kita? Nilai apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa? Kamu ingin jadi anak yang seperti apa? Jadi ketika kita bertanya kalau memang dia menyontek, kamu ingin menjadi anak yang seperti apa? Apakah dia akan terus menyontek? Jadi dia nanti akan memberikan jawaban ke kita, dan jawaban itu akan datang dari si siswa itu sendiri. Nah, jadi bahkan ketika si siswa melakukan suatu pelanggaran,
kita dapat memberikan intervensi 30 detik. Artinya kita berikan waktu dia merenung selama 30 detik dengan memberikan beberapa pertanyaan yang ada di sini. Kita pilih salah satu contoh dari pertanyaan ini. Ketika pertanyaan ini kita berikan, kita suruh dia merenungkan dirinya. Apa kamu ingin berbuat lebih baik lagi? Kita beri dia waktu 30 detik sebelum dia menjawab. Baru nanti kita tanyain kira-kira apa jawaban dia. Jadi ini adalah salah satu langkah atau cara yang bisa kita lakukan untuk melakukan restitusi pada diri anak. Jadi di sini bisa nanti kita merefleksikan diri kita dari materi yang saya berikan di sini. Kira-kira hal baru apa yang ada pada diri Bapak Ibu? Perasaan apa yang ada pada diri Bapak Ibu? Kemudian akan menjadi apa setelah mengikuti ini? Nanti akan kita tanyakan ini di sesi tanya jawab. Nah, demikian dari materi yang bisa saya sampaikan pada pagi hari ini. Semoga ada manfaatnya. Setelah saya tadi menjelaskan materi, kira-kira pemahaman apa yang Bapak Ibu dapatkan? Setelah saya mendengar tadi budaya positif yang Ibu Renova menjelaskan yang sangat bagus, tapi kita kasih dulu aplaus untuk Ibu Renova. Ya, semoga dari pemaparan Ibu Renova, kami guru-guru di SMA Negeri 2 ini kita bisa menjadi guru yang terbaik, ya, bisa melakukan budaya positif yang ada di sekolah kita. Jadi kalau sedikitnya kita sudah melakukan itu, kita akan mewujudkan tujuan pendidikan yang sebenarnya. Ya, dari penjelasan Ibu Renova tadi, saya sedikit menyadari bahwa selama ini saya adalah seorang guru yang penghukum, ya, sebagai seorang guru penghukum. Semogalah kita dan saya pribadi menjadi di posisi saya, bisa saya rubah menjadi posisi sebagai manajer, dan lambat laun mungkin kita nanti bisa belajar sama-sama, ya, untuk menempatkan diri kita sebagai di posisi manajer. Terima kasih untuk arahannya. Saya sangat salut, ya, dengan arahan Bu Renova yang begitu panjang dan jelas, dan semoga kita menjadi guru yang betul-betul bisa membudayakan budaya positif di SMA Negeri 2 Sikolomborong. Terima kasih. Saya mau minta saran atau pendapat dari Bapak Ibu. Kira-kira keyakinan apalah yang cocok untuk kita buat di sekolah kita ini? Dari peraturan sekolah kita ini sudah ada poin-poinnya. Sekarang saya mau minta bagaimana kita supaya mengubah bahasa yang negatif tadi menjadi bahasa positif. Kita ajukan kepada siswa ini, kalau guru tidak melakukan itu yang pertama, pasti tidak akan mereka lakukan. Kenapa? Meskipun mereka tahu melakukannya, kalau tidak lakukan di depannya, tidak mau. Karena alasannya tadi adalah peraturan itu hendaknya menjadi keyakinan atau kesepakatan yang di dalamnya ada kesadaran, tanggung jawab, kerelaan, keikhlasan untuk melakukannya. Sabarlah. Menghukum iya, membuat orang merasa bersalah, sampai nangis. Entah pulang dia nanti udah nangis. Kemudian sangat jarang saya lakukan untuk membuat alasan-alasan untuk muridnya, hanya untuk jadi teman aja pun sulit. Sangat jarang saya lakukan secara pribadi, ya. Meskipun mungkin aja sih pernah sekali, tapi dari berapa ratus kali hanya sekali, ya sudah sangat jarang. Tapi saya rasa Ibu di contoh jangan buang sampah sembarangan. Nah, memang sangat lebih bagus kalau dibuat, buanglah sampah pada tempatnya. Ya, memang kita dituntut sebagai guru menyadarkan siswa. Makanya kayak gitu. Saya rasa memang budaya timur harus dihukum baru harus baru mau melakukan keyakinan ini. Maka konsekuensinya apa? Hal untuk menghadapi itu apa? Hal untuk menyadarkan siswa apa yang kita lakukan?
atau tadi dibilang restitusi ya, dari diri anak-anak itu jadinya muncul untuk memperbaiki itu sendiri, bukan karena merasa bersalah, ya muncul. Nah, jadi kita harus punya senjata itu, baru ini bisa berjalan. Positif ini saya rasa bisa jalan gitu. Karena terang aja, aku pernah jalan dari jalan siswa lewat menuju jalan buta naik sepeda motor. Ada siswa SMA, aku yakin itu anak SMA 1. Dia beli es krim, terus ada sampahnya itu dia pegang-pegang terus sampai ke depan SMP 4. Ada tong sampah di situ, dia buang. Padahal jalan siswa boleh kita bilang bukan jalan yang bersih. Ya, tapi dia pegang-pegang itu lalu ditaruhkannya ke tempat sampah yang ada di luar di SMP 4. Kira-kira seperti itu. Kalau sudah ada yang kita lihat seperti itu, berarti aku yakin bakalan banyak lagi yang bisa kita buat seperti itu. Yang mudah-mudahan terjadilah untuk negeri seperti ini. Terima kasih. Ruang guru penggerak ini motonya tergerak, bergerak, baru menggerakkan. Artinya ada dulu hati kita tergerak. Artinya maukah kita melakukan perubahan? Jangan kita stuck di zona nyaman kita selama ini. Artinya selama ini posisi kita sebagai penghukum, bisakah kita bergeser sedikit, paling tidak ke membuat merasa bersalah. Jadi dengan demikian, ketika kita sudah ada niat tergerak, berarti kita bergerak seperti yang Bapak harapkan. Semoga kita nantinya bisa semua bergerak, bahkan bisa menggerakkan. Jadi kami di sini berusaha bagaimana kita supaya bisa lebih lagi berusaha merubah diri kita supaya lebih baik lagi ke depannya. Kita bisa bekerja sama dan berkolaborasi bersama demi kemajuan sekolah kita ini. Di akhir kata saya ucapkan terima kasih banyak buat waktu dan kesempatan dan juga kesiapan hati Bapak Ibu Guru untuk mengikuti kegiatan seminar ini. Semoga nanti ke depannya ada manfaatnya dan kita bisa berubah bersama, bergerak bersama supaya pembelajaran ataupun kualitas pendidikan di sekolah kita ini ke arah yang lebih baik. Terima kasih. Terima kasih kita ucapkan kepada Ibu Renova Arta Panjaitan yang sudah memaparkan dan begitu hangatnya kegiatan kita pada hari ini. Dan kami juga mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu Guru SMA Negeri 2 Sibolongboro yang sangat bersemangat sekali untuk mengikuti seminar minggu kita ini. Mudah-mudahan ke depan sekolah kita ini dapat kita gerakkan untuk lebih baik, terlebih kita di dalam pelayanan kita terhadap anak didik kita, dan kita meminta kepada Tuhan Yang Maha Esa diberikan kepada kita kesehatan, kesabaran, karena memang kita sudah menjadi seorang penggerak di dalam memanusiakan manusia. Demikianlah seminar pada hari ini yang bisa kami sajikan. Dengan ini seminar mini budaya positif ditutup dengan doa oleh Ibu S. Aku Bolon.